السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayatnya, tentang kisah-kisah ucapan-ucapan orang kafir dan bantahan-bantahan terhadap mereka, dan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dan ini sebagai pelajaran bagi kaum muslimin, bagi seluruh manusia, agar jangan sampai mereka berbuat seperti apa yang mereka perbuat. Di antaranya sudah disebutkan dengan namanya atau dengan julukan kunyahnya, yaitu Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sungguh celaka Abu Lahab, kata Allah. Celaka kedua tangannya dan celakalah dia. Dan Allah ancam dengan api neraka, sayasla naran dzata lahab. Dia pasti akan masuk neraka dzata lahab. Demikian pula Umayyah ibn Khalaf yang banyak mencerca Rasulullah SAW dan mencerca Islam, mencerca kaum mukminin. Allah pun mengancamnya dengan nar. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka, neraka wail bagi para pengumpat dan pencela. Di antaranya adalah Umayyah ibn Khalaf, ibn Wahab, ibn Hudzafah al-Jumahi. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya tentang Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, yang juga Allah Subhanahu wa taala mengancamnya, afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada, sampai pada kalimat wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Kata Allah, tidakkah kau lihat orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami dan kemudian berkata bahwa kami akan diberi harta dan anak-anak? Apakah dia mengetahui yang gaib atau punya janji dengan Allah Subhanahu wa taala? Sampai Allah katakan wa narisuhu ma yaqul, dan kami akan tuntut dia atas ucapan yang dia ucapkan. Wa yatina farda, dan dia akan datang kepada kami, kata Allah, sendirian. Juga Allah Subhanahu wa taala mengancam para orang-orang kafir yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran dengan ucapan-ucapan yang jelek, dan mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah yang ada di dalamnya sebagai asatirul awwalin, sebagai cerita-cerita kuno, sebagai dongeng-dongeng, yaitu Nadhr ibn al-Harith ibn Kaladah ibn Abdi Manaf ibn Abdiddar ibn Qusay. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang ini, wa qalu asatirul awwalin katabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Qul
anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Mereka berkata bahwasanya ini adalah cerita-cerita lama yang diceritakan kembali, yang disampaikan kembali, yang dibacakan pagi dan sore. Katakan padanya, sesungguhnya ini diturunkan oleh Allah yang maha mengetahui rahasia yang di langit dan juga rahasia yang di bumi. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ancaman, wailun likulli affakin athim, kepada model-model Nadhr ibn al-Harith. Wailun likulli affakin athim, sungguh celaka, neraka wail bagi orang yang merupakan affak athim. Affak tukang dongeng, tukang cerita. Dia yang cerita dengan ucapan yang dusta, dengan dongeng-dongeng kosong, kemudian menjuluki Al-Quran sebagai dongeng. Sungguh apa yang diucapkannya sangat layak untuk dirinya sendiri. Maka Allah katakan, wailun likulli affakin athim, sungguh celaka, neraka wail bagi pendusta yang banyak berdosa. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, kemudian dia tetap sombong seakan-akan tidak pernah mendengar. Ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan di telinganya ada tutupan. Fabashshirhu bi'adzabin alim, beritakanlah berita gembira kepadanya dengan azab yang pedih, kata Allah. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tokoh lainnya dari tokoh-tokoh kafir, yaitu Al-Akhnas ibn Shuraih ibn Wahab Al-Thaqafi, dari suku Al-Thaqafi. Allah katakan, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Kata Allah, jangan turuti setiap orang tukang sumpah yang terhina, yang banyak mencerca dan banyak berjalan ke sana kemari mengadu domba, yang menghalangi kebaikan-kebaikan, yang banyak berdosa. Utullin, yang sombong. Ikhwan fillah azakumullah, ini julukan-julukan atas Akhnas ibn Shuraih ibn Wahab Al-Thaqafi dan yang sejenisnya. Maka yang berikutnya yang juga disebut dalam Al-Quran adalah Al-Walid ibn Al-Mughirah. Di samping apa yang pernah kita sampaikan di dalam surat Al-Muddathir, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dia, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Ini semua tentang Al-Walid ibn Al-Mughirah. Berfikir dan menentukan, kemudian celakalah apa yang ditentukan, kemudian celakalah apa yang ditentukan. Dia mengucapkan dengan kalimat in hadza, ini tidak lain kecuali sihir yang dibuat-buat. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Maka Allah ancam dia dengan kalimat sa'uslihi saqar. Sungguh kami akan masukkan dia ke neraka saqar. Tentang Walid ibn Mughirah. Dan juga tentang Walid ibn Mughirah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dia dalam ayatnya, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'ani ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu dari dua desa ini, orang-orang besarnya? Ini kenapa tidak diturunkan Al-Quran kepada tokoh-tokoh besar di antara dua desa ini? Yang dimaksud adalah desa Mekah, daerah Mekah, dan kemudian daerah Taif. Ikhwan fillah a'azakumullah, Mekah adalah daerahnya orang-orang Quraisy, sedangkan Taif adalah daerahnya suku Thaqif. Kata Al-Walid ibn Mughirah, ayunazzilu ala Muhammadin wa utrak wa ana kabiru Quraisy wa sayyiduha. Apakah diturunkan Al-Quran kepada Muhammad sedangkan aku ditinggalkan, dibiarkan, padahal aku adalah pembesar Quraisy dan aku adalah sayyidnya di Quraisy ini semuanya. Sombongnya Walid ibn Mughirah menyatakan bahwa dia adalah pembesar Quraisy seluruhnya dan dia adalah tokoh yang paling pantas untuk mendapatkan Al-Quran, mendapatkan wahyu. Apakah diturunkan kepada dia padahal aku adalah pembesar Quraisy di daerah Mekah ini? Wa yutrak Abu Mas'ud Amr ibn Umair Al-Thaqafi,
Dan ditinggalkan pula, dibiarkan pula seseorang besar lain, yaitu Abu Mas'ud Amr ibn Umair At-Thaqafi, yakni Sayyidu Thaqif, tokohnya, pembesarnya dari Bani Thaqif. Wa nahnu 'azima al-qaryatain, sedangkan kami berdua adalah pembesar dua desa ini, yakni desa Mekkah dan desa Taif. Mekkah dikuasai oleh Quraisy dan tokohnya Quraisy adalah Walid ibn Mughirah, sedangkan Taif pembesarnya atau dikuasai oleh Thaqif dari suku Thaqif, sedangkan pembesarnya adalah Abu Mas'ud Amr ibn Umair At-Thaqafi. Maka kata Al-Walid ibn Mughirah, apakah diturunkan Al-Quran kepada seorang seperti dia, padahal aku pembesar Quraisy, aku dibiarkan tidak diberi wahyu? Demikian pula Abu Mas'ud Amr ibn Umair At-Thaqafi, pembesar suku Thaqif. Lihat ucapan sombongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu 'ala rajulin minal qaryatayn 'azim." Mereka berkata, "Laula nuzzila hadzal Qur'anu." Mestinya diturunkan Al-Qur'an ini kepada salah seorang dari dua desa ini yang merupakan orang-orang besarnya. Atau dengan bahasa bebasnya, tidakkah semestinya Al-Quran ini diturunkan untuk orang-orang besar di salah satu dari dua desa besar ini? Ini ucapan Allah membantah orang-orang kafir musyrik yang bernama Walid ibn Mughirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka juga dengan ancaman-ancamannya. Ancaman-ancaman dengan api neraka dan ancaman-ancaman bahwa apa yang mereka semua kumpulkan, apa yang mereka perbuat di dunia ini semuanya tidak akan bermanfaat bagi mereka. Yang berikutnya adalah Ubay ibn Khalaf, yang juga kisahnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ubay ibn Khalaf dan Uqbah ibn Abi Mu'ayyid adalah dua sahabat kental, dua musyrik yang sangat bersahabat. Wa kana mutasafiyaini, keduanya saling bersaudara, saling mencintai. Hasanan ma bainahuma, hubungannya sangat baik antara keduanya. Yang pertama Ubay bin Khalaf, yang kedua Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Fa kana Uqbah qad jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sami'a minhu. Sedangkan Uqbah ibn Abi Mu'ayyid pernah duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sami'a minhu, dan mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Uqbah ibn Abi Mu'ayyid pernah mengundang Rasulullah SAW ke rumahnya dalam satu jamuannya, undangannya, dan Rasulullah datang. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau makan, sampai dia berkata kepadanya, "Kenapa engkau tidak memakan makananku?" Orang-orang Arab sangat tersinggung dan sangat tidak suka kalau tamunya tidak mau makan. Sehingga dia bertanya, "Kenapa engkau tidak makan makananku?" Kata Rasulullah SAW, "Aku tidak akan makan sampai engkau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Maka kata dia, "Aku bersaksi. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Yallah, kul." Dia mengucapkan syahadat sekedar menghormati tamu. Dia mengucapkan syahadat sekedar agar tamunya mau makan, maka Rasulullah pun makan. Ikhwani fillah, a'azakumullah, ternyata perbuatan Uqbah ibn Abi Mu'ayyid ini terdengar oleh sahabat kentalnya yang bernama Ubay ibn Khalaf. Fa balagha dzalika Ubayyan fa ata Uqbah fa qala lahu, maka terdengarlah beritanya oleh Ubay dan datanglah Ubay ke rumahnya Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Kemudian berkata, "Alam yablughni annaka jalasta Muhammadan wa sami'ta min?" Tidakkah aku mendengar atau tidakkah telah sampai kepadaku berita bahwa engkau telah bermajlis, duduk bersama dengan Muhammad, dan engkau mendengar daripadanya petuahnya dan nasihatnya? "Wajhi min wajhika haram an ukallimaka wastaghladha min al-yamin." Maka orang ini berkata kepada sahabatnya, "Sungguh wajahmu dengan wajahmu haram. Ini wajahku enggak akan bertemu dengan wajahmu selama-lamanya. Haram an ukallimak, haram bagiku untuk berbicara kepadamu. Wastaghladha minal yamin."
Dan dia bersumpah dengan sumpah yang ghalidhah, dengan sumpah yang besar. Wallahi, demi Allah, in anta jalasta ilaihi aw sami'ta min, kalau engkau duduk bermajlis dengannya dan engkau mendengarkan ucapannya dan petuahnya, awalam ta'tihi fatatful fi wajhi, tidakkah kau datangi dia dan kau ludahi mukanya? Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya Uqbah ibn Abi Mu'ayyid mengelak dan mengatakan, tidak, aku tidak masuk Islam, aku tidak mengikuti petuahnya, aku tidak mengikuti ucapannya. Sedangkan Ubay ibn Khalaf tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa engkau tidak mendengar nasihatnya. Aku tidak percaya kalau engkau dalam keadaan mengingkari dia sampai engkau membuktikannya. Bagaimana aku membuktikannya? Buktikan. Kalau engkau benci kepadanya, maka kau ludahi mukanya. Baru aku akan percaya. Maka Uqbah ibn Abi Mu'ayyid berupaya untuk melakukan apa yang diminta oleh sahabatnya, untuk membuktikan kalau dia belum masuk Islam, bahwa dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah hanya sekedar menghormati tamu agar tamunya mau makan. Maka dia ingin membuktikan. Fa fa'ala dzalika aduwwullah, maka musuh Allah ini melakukan apa yang diniatkannya, yaitu Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Maka dia berupaya untuk meludahi mukanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Ludahnya kembali ke mukanya sendiri dan kemudian membekas di mukanya, menjadi cacat di wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya mengenai dua orang kafir ini, yang satu kafir dan yang satu lagi mendorong dia untuk tetap kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti yauma ya'addu adh-dhalim, di hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dan berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku menjalani jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai celaka aku, kenapa aku mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepadaku. Dan syaitan lil insani khadula, dan syaitan tidak akan membela, menolong orang-orang yang disesatkannya. Makanya syaitan lil insan khadul. Khadul maknanya tidak menolong. Ini sifatnya iblis laknatullah alaih. Idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhufullah rabbal alamin. Iblis laknatullah alaih, syaitan, akan berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu, kafirlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'un min. Ketika dia sudah kafir, syaitan berlepas diri. Aku berlepas diri dari kamu. Aku enggak ikut campur. Aku berlepas diri dari kamu. Ini khudul namanya. Wa kana syaitan lil insani khudula. Syaitan itu mengacuhkan dan tidak akan menolong. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dua orang ini nanti dalam neraka. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah, nanti ketika orang zalim itu menggigit jarinya dalam neraka dan berkata, duhai kiranya aku mengikuti Rasul. Duhai sayang sekali, kenapa aku tidak mengikuti jalan Rasul? Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Penyesalan orang kafir sejenis Uqbah ibn Abi Mu'ayyid menyesali kenapa mengambil teman seperti Ubay ibn Khalaf. Ikhwan fillah a'azakumullah, sebagaimana yang kita katakan kemarin, bahwa kisah ini mengenai dua orang ini dan mengenai orang-orang kafir tadi, dan juga mengenai orang-orang yang sejenis, orang-orang yang semisalnya. Kalau ada seseorang yang kufur karena temannya, maka inilah ayatnya mengenai orang tadi. Pasti dia akan menyesal seperti menyesalnya Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, dan pasti dia akan menyesal seperti apa yang Allah kisahkan dengan menyatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati,
Ini berarti berita peringatan dari Allah. Hati-hati mengambil teman. Jangan mengambil teman yang jelek, niscaya kita akan terbawa jelek. Apalagi mengambil teman yang kafir musyrik, nanti terseret kita ke dalam kesyirikan mereka, kesesatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa masya Ubay bin Khalaf ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ubay bin Khalaf yang tadi disebutkan mengajak Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk tetap kafir, orang ini datang kepada Rasulullah SAW bi'azmin balin, dengan tulang yang telah rapuh, qadir fatta, yang sudah rapuh, yang diginikan saja hancur dengan tangan. Faqala, kemudian di hadapan Rasulullah SAW dia berkata, ya Muhammad, anta taz'um anna Allah yab'ath hadha ba'dama aram? Wahai Muhammad, apakah engkau menganggap bahwa tulang belulang yang seperti ini akan dibangkitkan kembali padahal dia telah rapuh? Sambil diremas dan dihancurkan di tangannya. Thumma qannahu fi yadi. Kemudian dia remukkan di tangannya. Thumma nafaqahu. Kemudian ditiupkan ke arah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kurang ajarnya Ubay bin Khalaf. Faqala, ketika dia menyatakan seperti itu, Rasulullah pun menjawab, "Na'am." Iya. yakni membenarkan pertanyaan tadi. Pertanyaannya menyatakan apakah tulang belulang yang rapuh seperti ini akan dibangkitkan? Kata Nabi, iya. Ana aqulu dzalik, aku yang mengatakan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yab'athuhu Allah wa iyyaka ba'da ma takunani hakadha thumma yudkhilaka Allahu an-nar. Iya. Allah akan membangkitkan dia dengan kamu hingga sudah hancur seperti itu, Allah akan bangkitkan kembali kemudian memasukkan engkau ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzubikumullah, lihat kurang ajarnya seorang kafir musyrik Ubay bin Khalaf di hadapan Rasulullah SAW membawa tulang yang rapuh sambil menyatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang telah rapuh seperti ini? Siapa? Allah yang menjawab dengan wahyu yang turun. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, kata Allah. Katakan wahai Rasul, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Menciptakan dari tidak ada kemudian ada bisa, apalagi hanya mengulang. Yang sudah pernah ada kemudian dibangkitkan kembali. Mana yang lebih mudah dan mana yang lebih sulit? Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jelas mengulang lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah yang menciptakan manusia, setelah jadi manusia sampai kemudian mati, rapuh dan kemudian hancur, kemudian Allah menghidupkannya kembali. Kenapa tidak bisa bagi Allah? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwan fillah, a'azakumullah, maka Allah pun berfirman, fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan wahyunya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka memberikan permisalan-permisalan. Wa nasiya khalqah. Dia lupa tentang penciptaannya. Yani mereka datang memberikan permisalan. Masa kayak gini bisa dibangkitkan? Masa sudah jadi tanah akan hidup kembali? Masa tulang yang sudah hancur seperti ini mau dibangkitkan kembali? Mereka memberikan permisalan-permisalan. Wa nasiya khalqah. Mereka lupa siapa yang menciptakannya pertama kali. Kalau saja mereka ingat siapa yang menciptakannya pertama kali, mereka nggak akan bingung tentang kebangkitan. Nggak akan susah dicerna akal. Kenapa nggak susah? Karena akal sudah berkata bahwa aku diciptakan oleh Allah pertama kali. Maka kenapa tidak bisa untuk diciptakan kembali setelah hancur? Kenapa tidak bisa untuk diciptakan kembali setelah rapuh? Berarti mereka memang lupa siapa yang menciptakan mereka pertama kali.
Dikatakan lupa karena rata-rata orang kafir sekalipun mengakui bahwa yang menciptakan pertama kali adalah Allah. Ketika ditanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk, mereka menjawab Allah. Mereka tahu. Tetapi mereka lupa ketika berbicara tentang kebangkitan, mereka terheran-heran. Apakah tulang rapuh seperti ini bisa dibangkitkan? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menciptakan tulang belulang ini yang telah rapuh? Maka dijawab oleh Allah. Qul, katakan wahai Rasulullah, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menciptakannya, akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah dalam segala penciptaan Maha mengetahui. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. Yang telah menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau Allah takdirkan bisa menyala. Pohon yang hijau itu kesannya basah. Tetapi subhanallah, ada pohon-pohon yang hijau tetapi dia justru merupakan sesuatu yang mudah terbakar atau merupakan bahan bakar untuk menyala. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pohon-pohon yang hijau bisa menjadi api yang menyala. Fa idza antum minhu tuqidun, kemudian kalian mulai menyalakan api daripadanya, ini mengambil api daripadanya. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini semua tentang Ubay ibn Khalaf yang telah menyesatkan sahabatnya Uqbah ibn Abi Mu'ayyid dan juga telah kurang ajar kepada Rasulullah SAW dengan membawa tulang belulang tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya dan menjawabnya. Wa atarada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yatufu bil Ka'bati fi ma balagani al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Kemudian pada suatu hari juga Rasulullah SAW dihalangi di dekat Ka'bah ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah. Demikian menurut apa yang sampai kepadaku, kata penulis Ibnu Hisham rahimahullah, dihalangi oleh seseorang yang bernama Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Dan juga yang kedua Al-Walid ibn Mughirah yang sudah ceritakan tadi. Yang ketiga Umayyah ibn Khalaf yang juga sudah diceritakan orangnya. Wal-As ibn Wa'il as-Sahmi yang juga sudah disebut dalam Al-Quran tadi, bantahannya dan ancamannya. Wa kanu dawi asnanin fi qaumihim. 4 orang ini adalah orang-orang yang dituakan, sesepuh orang-orang Quraisy di kaumnya. Mereka semua berkata, "Ya Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud. Falnashtarik nahnu wa anta fil amr. Fa in kana alladhi ta'budu khayran mimma na'bud, kunna qad akhadna bihaddina minhu. Wa in kana ma na'bud khayran mimma ta'bud, kunta qad akhadta bihaddika minhu." Kata mereka, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, halumma falna'bud ma ta'bud. Marilah kemari. Kami akan beribadah kepada apa yang kau ibadahi. Dan hendaklah engkau pun bersama-sama kami untuk beribadah kepada apa yang kami sembah." Supaya apa? Kata mereka, "Fa in kana alladhi ta'bud khairan mimma na'bud." Kalau yang kau ibadahi lebih baik daripada yang kami ibadahi, kami sudah mendapatkan bagiannya karena kami pun ikut beribadah kepada yang kamu ibadahi. Tetapi kalau yang lebih baik adalah apa yang kami sembah, kamu pun sudah mendapatkan bagian karena kamu ikut menyembah apa yang kami sembah. Lihat otak bodohnya orang-orang jahiliyah, otak bodohnya musyrikin jahiliyah Quraisy ketika itu, menyatakan kepada Rasulullah SAW untuk bersama-sama. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, tahun ini engkau beribadah kepada yang kami ibadahi, tahun depan kami yang akan beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Sehingga kami mendapatkan bagian dari apa yang kamu ibadahi, kamu pun mendapatkan bagian dari apa yang kami ibadahi. Dengan begini, wahadal Arab. Dengan demikian, orang-orang Arab akan bersatu, nggak akan bercerai. Orang-orang Arab akan bersadu padu, akan kokoh persatuannya. Lihat ikhwan fillah azakumullah, hizbiyah jahiliyah. Ini hizbiyah namanya, mementingkan
bagaimana supaya bersatu. Walaupun kesyirikan dicampur dengan tauhid tidak apa-apa. Yang penting jangan pecah. Ini pemikiran hizbiyah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab dan menurunkan wahyunya, menurunkan ayatnya kepada Rasulullah SAW. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kalimat qul, katakan pada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah kepada apa-apa yang kalian ibadahi, enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Di sini ada sesuatu yang perlu diperhatikan, yaitu berbedanya bentuk jumlahnya. Yang pertama jumlahnya fi'liyah, yang kedua jumlahnya ismiyah. Karena maknanya pun berbeda. Kalimat yang pertama, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi. Tegas, karena Rasulullah SAW memang tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud, sedangkan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Tidak disebut dengan kalimat wala antum ta'buduna ma a'bud, tidak. Kenapa? Karena mereka sudah berkata di awal, kami akan beribadah kepada apa yang kau ibadahi. Berarti dia mau. Tetapi kalaupun dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul, apakah dia sudah beribadah kepada Allah? Belum. Kenapa belum? Karena mereka tetap tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhannya. Sedangkan ibadah harus dengan tauhid. Tanpa tauhid bukan ibadah. Aku beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku juga beribadah kepada berhala-berhala. Apakah dia beribadah pada Allah? Tidak. Tidak dianggap sebagai ibadah. Maka kalimatnya wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Yani walaupun kalian benar-benar menyembah Allah bersama aku dalam keadaan tidak meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, kalian tetap bukan penyembah apa yang kami sembah, bukan orang yang beribadah kepada apa yang kami ibadahi. Berbeda, karena kami beribadah kepada Allah dengan tauhid, sedangkan kalian katanya mau beribadah pada Allah tapi tidak dengan tauhid, tidak meninggalkan berhala-berhala kalian, tidak meninggalkan sembahan-sembahan kalian, maka itu bukan penyembah apa yang kami sembah, bukan abiduna ma'abud. Dan diulangi sekali lagi, wala ana abidum ma'abadtum, dan aku pun bukan penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini toleransi yang syar'i. Jadi toleransi itu bukan sinkretisme agama. Namanya toleransi bukan mencampur adukan agama syirik dengan agama tauhid dicampur jadi satu, atau agama Yahudi, Nasrani dan Islam dicampur diaduk jadi satu, maka itu sinkretisme dan itu adalah kesesatan, kekufuran. Yang namanya toleransi adalah lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun bukan penyembah apa yang kami sembah. Gak usah pura-pura, gak usah sok menghormati. Saya ikut sholat bersama kamu dalam hari raya ya, ikut sebagai toleransi. Gak usah. Kamu bukan penyembah apa yang kami sembah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mau ikut bersama kaum muslimin di hari raya sholat id, tetapi dia dalam keadaan tetap kafir, tetap Nasrani, tetap Yahudi. Apakah itu ibadah? Itu bukan ibadah. Maka tepat dengan kalimat wala antum abiduna ma'abud, kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Sudahlah, kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami, selesai. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang adanya orang-orang kafir yang ingin mengusulkan usulan-usulan seperti ini. Ada dari mereka di zaman jahiliyah, yaitu Aswad ibn al-Muttalib, Walid ibn Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il.
Dan setelah itu di zaman kita pun banyak orang-orang kafir yang mengusulkan seperti itu. Udahlah, nggak usah ribut. Kalau hari raya kalian kita ikut bersama kalian, kalau hari raya kami kalian ikut bersama kami. Kita katakan tidak. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma abattum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang jelas dan tegas. Yang berikutnya dalam Al-Qur'an, Allah kisahkan pula seorang taghut Quraisy, yaitu Abu Jahal Ibn Hisham. Lama dzakara Allah azza wa jalla syajarat az-zaqum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang pohon zakum yang tumbuh di neraka. Takhwifan lahum biha, sebagai upaya menakut-nakuti mereka agar mereka takut. Tiba-tiba Dajjal, taghut Quraisy, yaitu Abu Jahal berkata, "Ya ma'syar Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zaqum?" Hai orang-orang Quraisy, tahukah kalian apa itu pohon zakum? Allati yukhawifukum biha Muhammad, yang dia menakut-nakuti kalian dengannya. Qalu la, kata orang-orang Quraisy, kami tidak tahu. Qala ajwatu Yathrib bizubd, yang dimaksud oleh dia pohon zakum itu yang di sana, pohon ajwah yang ada di Yathrib bizubd, di daerah Zubd. Wallahi la in istakam wala istamakanna minha la tazaqqamannaha tazaqquman. Sungguh kalau kami mendapatkan buah tersebut, pohon zakum tersebut, kami akan menelannya mentah-mentah. Sombong, kurang ajar, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menghabarkan dan menurunkan ayatnya, menceritakan tentang zakum yang ada dalam neraka. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan yang sangat jelek. Kalmuhli yaghli fil butun, seperti air yang mendidih atau seperti timah yang mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim. Khonibina azakumullah, digambarkan betapa mengerikannya pohon zakum. Yani laisa kama yaqul, tidak seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal. Dan termasuk tentang Abu Jahal juga adalah ketika Abu Jahal untuk meyakinkan para pengikutnya, untuk meyakinkan orang musyrikin Quraisy bahwasanya Rasulullah SAW di atas kebatilan dan mereka orang-orang musyrik di atas kebenaran. Dia berkata dengan doanya di hadapan mereka, di hadapan orang Quraisy, Allahumma in kana huwal haqq min indika fa amtir alaina hijarah minas sama aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau memang benar yang dibawa oleh dia, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak, hujani kami dengan batu atau datangkan kepada kami azab yang pedih, kata dia. A'udzubillah. Harusnya kalau akal dia cerdas, kalau dia itu tidak dungu, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, kalau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hak, berilah aku hidayah kepadanya. Kan begitu. Tetapi dia mengucapkan dengan sebaliknya, kalau memang dibawanya adalah hak, hujani kami dengan batu. Ini menggambarkan betapa yakinnya dia bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah batil, bukan hak, dan dia di atas kebenaran. Untuk meyakinkan orang-orang Quraisy, lihat, aku katakan kepada Allah, kalau memang benar yang dibawa oleh dia, hujani kami dengan batu atau datangkan kepada kami adab yang pedih. Berani menantang dan menentang Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surat Al-Anfal tentang ucapan orang ini, ucapan Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ketika mereka berkata, idh qala Allahumma in kana hadzal huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat selanjutnya, dan tidak mungkin Allah akan mengadab mereka dalam keadaan engkau di tengah-tengah mereka, wahai Rasul. Adapun Abu Jahal bangga, lihat buktinya enggak turun adab kan? Berarti dia batil. Kalau hak pasti turun adab.
hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sekian lama, nggak turun azab, nggak turun batu-batu dari langit. Amtir alana hijaratan minas sama, hujani kami dengan batu, kata Abu Jahal. Kalau memang benar apa yang dibawa oleh dia. Ternyata nggak turun hujan batu, tidak turun azab. Tambah bangga dia. Padahal tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab karena di sana ada Nabi Muhammad SAW. Di sana ada para sahabat. Wa ma udah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak mungkin Allah mengadab mereka dalam keadaan sebagian mereka ada yang beristighfar, yaitu orang-orang yang beriman. Wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak mungkin mengadab mereka dalam keadaan engkau di tengah mereka wahai Rasul. Naam. Wa waqafa al-Walid ibn al-Mughirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu yukallimuh, dan Walid ibn al-Mughirah pernah mengajak bicara Rasulullah sallallahu, dan Rasulullah semangat ingin menasihati al-Walid ibn al-Mughirah. Khawani bin a'azakumullah, demikian semangat Rasulullah sallallahu dalam berdakwah dan semangat Rasulullah sallallahu dalam menasihati manusia. Orang sejahat Walid ibn al-Mughirah tetap dinasehati dan terus dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada Musa untuk datangi Firaun, wa qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datangilah Firaun, wa qul lahu qawlan layyina, dan ajak bicara dia dengan ucapan yang lembut. Bisa jadi dia mau ingat atau dia akan takut pada Allah SWT. Disuruh tetap didakwahi. Maka Rasulullah SAW mendakwahi Walid ibn Mughirah yang sudah seperti itu keadaannya. Walid ibn Mughirah mengucapkan kata-katanya seakan-akan dia mendengar. Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Wa qad tami'a fi islamihi. Dan Rasulullah SAW sangat berharap Al-Walid ibn Mughirah akan masuk Islam. Fabaina huwa fi dzalika id marra bihi ibnu ummi maktum al-a'ma. Ketika dalam keadaan seperti itu datang seorang yang bernama Abdullah ibnu ummi maktum, seorang yang buta. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ja'ala yastaqri'uh. Dia datang mengajak bicara Rasulullah sallam wa yastaqri'uhul Qur'an, dan meminta dibacakan Al-Qur'an. Fashaqqa dzalika minhu ala Rasulillah SAW. Maka demikian terasa berat di sisi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau sedang mengajak bicara tokoh besar Quraisy, pimpinan mereka, orang kayanya mereka, pembesarnya mereka. Tiba-tiba datang orang rendahan. Khawatirnya orang yang sedang diharapkan agar masuk Islam ini, khawatirnya dia akan lari. Tidak mau disejajarkan dengan orang miskin ini atau dengan orang rendahan ini. Maka Rasulullah SAW sangat berat. Kenapa kau datang tidak waktu yang tepat? Wa dzalika annahu syaghalahu amma kana fihi min amri al-Walid. Yang demikian karena Rasulullah SAW tersibukkan dengan harapan dia ingin menasehati Al-Walid agar dia mau masuk Islam. Wa ma tama'a fihi min islamih, dan harapan beliau agar dia masuk Islam. Falamma aktsara alaihi sarafa anhu abisan wa tarakahu. Sampai ketika dia terus merengek meminta dibacakan Al-Quran, maka Rasulullah pun memalingkan wajahnya dengan muka yang masam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia bermuka masam dan memalingkan wajahnya ketika datang kepadanya seorang buta. Padahal engkau tidak tahu, bisa jadi orang ini akan membersihkan dirinya. Adapun orang yang datang kepadamu dengan ingin mendapatkan bimbingan, engkau berpaling daripadanya. Sedangkan orang yang tidak butuh, orang yang enggan, engkau terus berharap kepadanya. Ini teguran kepada Rasulullah SAW, dan ini dalil tentang maksumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, dalil tentang maksumnya, terjaganya Rasulullah SAW dari kesalahan.
Berbeda dengan pandangan orang-orang Syiah Rafidhah yang menyatakan bahwa ayat ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW dikatakan bermuka masam? Rasulullah selalu bermuka ceria, tidak pernah bermuka masam katanya. Ini mencela Rasulullah dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW begini dan begitu. Menyalahkan Al-Qur'annya, menyalahkan tafsir-tafsir ahlu sunnah, menyalahkan para ulama, menyalahkan seluruh para sahabat yang menafsirkannya. Bahkan menyalahkan Abdullah bin Ummi Maktum sendiri yang menyatakan tentang dirinya, mengisahkan tentang dirinya bahwa waktu itu aku begini, waktu itu aku begitu, diingkari oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Padahal kalau ayat ini turun mengingatkan Rasulullah, menegur Rasulullah, artinya Rasulullah SAW terbimbing. Begitu beliau bermuka masam, turun ayatnya. Jangan begitu. Artinya beliau terjaga dari kesalahan. Dan beliau maksum, terjaga dari kesalahan. Sehingga selalu ditegur oleh Allah SWT setiap langkah-langkahnya. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Karena selalu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai innama ba'atsuka basyiran wa nadhira, sampai pada ayat fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus engkau sebagai basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Lam akhussa bika ahadan duna ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan dakwah ini untuk satu orang tanpa yang lain, untuk satu golongan tidak golongan yang lain, tetapi untuk seluruh manusia. Untuk orang sejenis Walid bin Mughirah, juga untuk orang sejenis Abdullah bin Ummi Maktum yang buta dan papa yang miskin. Untuk kalangan atas, untuk kalangan bawah. Untuk kaum atas, kaum ningrat yang berdarah biru, maupun kaum rakyat jelata yang berdarah merah. Sama saja. Ini dakwah untuk seluruh kalangan manusia. Untuk rakyat dan untuk penguasa. Untuk pejabat maupun untuk orang biasa. Muslimin yang saya hormati. Ayat ini menegur Rasulullah SAW sekaligus mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin agar jangan memilah-milah dalam dakwah. Dakwahilah seluruh manusia agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tamna'hu mimman ibtaghahu, maka jangan dihalangi orang yang ingin mendapatkan bimbingan. Jangan dilarang kalau ada orang yang ingin mendapatkan nasihat. Datang ke sini, duduk ingin mendapatkan pelajaran. Diusir. Kenapa diusir? Terjadi pada Syekh Ibn Utsaimin, terjadi pada Syekh Muqbil rahimahullah, dan terjadi pada para ulama rahimahumullah. Ketika seseorang datang di majlisnya padahal dia dari kalangan hizbi atau dari kalangan mubtadi', duduk untuk mendengarkan kajiannya, dibiarkan. Khalli la'allahu yahtadi, semoga dia mendapatkan hidayah, semoga dia mendapatkan bimbingan. Illa, kecuali kalau dia mengganggu di majlis seperti yang terjadi kepada Imam Malik dengan menyatakan bagaimana itu istiwa? Masa Allah istawa di atas arasnya? Bagaimana itu? Apa maksudnya? Kayak apa maksudnya? Seperti apa? Dan seterusnya. Ini mengganggu. Maka Imam Malik betul-betul terdiam, menahan marahnya sampai keringatnya menetes dari dahinya, dan kemudian tertunduk kepalanya sampai kemudian mengangkat kepalanya dan menjawab bahwa istiwanya Allah di atas arasnya sudah jelas. Beriman kepadanya adalah wajib. Dan bertanya kayak apa adalah pertanyaan bid'ah. Keluarkan orang itu. Baru dia diusir karena mengganggu. Kalau duduk ingin mendapatkan faedah, yastafid, khalli la'allahu yahtadi, semoga dia mendapatkan bimbingan. Wala tatasaddayanna bihi liman la yuriduh. Jangan menghalangi orang yang ingin mendapatkan bimbingan, dan juga jangan tatasaddayanna, jangan kamu ngoyo. Mudah-mudahan benar kalimatnya. Apa dalam bahasa Indonesianya? Yani sangat berlebih-lebihan semangatnya. Liman la yuriduhu, kepada orang yang tidak mau. Bahkan ketika kamu berbicara dengan nasihat-nasihat, dia tertawa-tertawa saja. Kamu paksain terus ngomong lagi. Dia mencemoohkan, mentertawakan dan seterusnya. Wala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, kata Allah. Jangan duduk setelah peringatan ini bersama orang-orang yang zalim. Tinggalkan. Yang penting kamu sudah pernah menyampaikan, selesai. Jangan sampai kepada yang ini terus tatasaddayana, berupaya berlebihan dalam keadaan orang itu tidak butuh. Sedangkan orang yang butuh datang, kamu enggan memberikannya.
Kamu enggan menasehatinya. Wa kana an-nafar alladziina yu'duna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi baitihi Abu Lahab wal Hakam ibn Abi al-As wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth wa Adi ibn Hamra al-Thaqafi wa ibn al-Asda al-Hudali wa kanu jiranuhu. Adapun yang mengganggu di rumah Rasulullah SAW, ya ini mengganggu Rasulullah SAW di segala tempat, di masjid, di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, di jalan Rasulullah SAW, diberi batu, diberi duri-duri, atau dihalangi di Ka'bah, atau begini dicerca dengan segala macam, sampai di rumah Rasulullah sendiri diganggu oleh musyrikin, yaitu oleh tetangga-tetangganya. Disebutkan sini nama-nama mereka, yaitu Abu Lahab wal Hakam ibn Abi al-As, Uqbah ibn Abi Mu'ayth, wa Adi ibn Hamra al-Thaqafi, kemudian Ibn al-Asda al-Hudali. Mereka semua kanu jiranuhu, semuanya jiran, tetangga-tetangga Rasulullah SAW. Lam yaslam minhu ahadun illa al-Hakam ibn Abi al-As. Lam yuslim minhum ahadun illa al-Hakam ibn Abi al-As. Semua tetangga-tetangga tadi adalah tetangga yang jelek. Jiranus su, tetangga yang jelek. Tidak ada yang masuk Islam kecuali satu, yaitu Al-Hakam ibn Abi al-As. Fakana ahaduhum fima dzukira li, dan salah seorang mereka sebagaimana dikisahkan kepadaku, yatra alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rahimasyah. Salah seorang mereka sampai melemparkan isi perutnya kambing di atas Rasulullah SAW ketika beliau sujud di rumahnya sendiri. Rasulullah SAW memberikan atau menyisakan tempat untuk Rasulullah SAW sholat di sana, terbuka. Rasulullah SAW sujud. Maka mereka melemparkan kotoran kambing tadi di atas Rasulullah SAW ketika beliau sujud. Wa huwa yusalli, dalam keadaan beliau sholat. Maka anaknya Fatimah, cucunya Fatimah yang membersihkannya sambil menangis. Sedangkan Rasulullah SAW tetap sujud, tidak bergerak, tidak berubah. Dan kotoran kambing memang kotor, tetapi dia tidak najis, sehingga tidak membatalkan sholat. Kotoran binatang yang dimakan dagingnya, dia tidak najis. Wa kana ahaduhum yatrahuha fi burmatihi idza nusibat lahu hatta ittakhadha Rasulullah sallam hijran yastatiru bihi minhum idza shalla. Bahkan di antara mereka ada yang mengambilnya dalam bentuk, sudah dibentuk seperti batu, kotoran-kotoran kambing dibentuk seperti batu segenggam, kemudian dilemparkan pada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW membuat tembok khusus untuk menutupi tempat salatnya. Itu pun mereka melemparkannya dari atas. Maka Rasulullah SAW ketika salat mendapatkan berbagai macam bongkahan kotoran tadi, Rasulullah SAW mengeluarkannya dengan kayu sambil menyeru dan memanggil dengan kalimat, wahai Bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hada, wahai suku Abdi Manaf, tetangga apa seperti ini, sambil dilemparkan ke jalan, dibuang ke jalan. Selalu demikian, dilempar lagi, kemudian diambil lagi oleh Rasulullah SAW, dan kemudian dilemparkan ke jalan sambil menegur mereka, ya Bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hada, ini bertetangga seperti apa, seperti ini. Tetangga apa yang seperti ini? Tsumma yulqihi fit tariq, kemudian dilemparkan ke jalanan. Demikian jahatnya mereka, tokoh-tokoh kafir musyrikin menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mencatat perbuatan mereka. Allah Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman-ancaman azab yaumil qiyamah. Nasallahu taufiq wal hidayah. Wa nasallahu taala ayatana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.